Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya dengan kuliah bahan pangan hayati laut, khususnya pertemuan 6. Kali ini kita akan coba bahas lingkungan sekitar wilayah pesisir. Jadi kita akan lihat gambaran umumnya, perubahan lingkungannya, dan pengaruh iklim, khususnya perubahan iklim ya. Itu kaitannya dengan pengelolaan dan konservasi laut, biota yang ada kaitannya dengan bahan pangan hayati laut nantinya yang akan kita lihat sebagai fokus mata kuliah kita pada mata kuliah pada hari ini ya. Untuk itu saya sebenarnya kasih gambaran dulu. Ya, saya kasih gambaran dulu bagaimana sebenarnya lingkungan pesisir itu, bagaimana kondisinya, bagaimana keberadaan sumber daya itu, sehingga memang dia merupakan salah satu yang paling penting untuk masyarakat pesisir yang ada kaitannya dengan Indonesia khususnya ya, apalagi Sulawesi Tenggara ya. Oke, kita lihat kegiatan pesisir itu, kegiatan di pesisir atau kegiatan di pinggir laut itu banyak sekali aktivitas yang bisa kita saksikan ya. Di sekitar kita kadang kita melihat bahwa aktivitas-aktivitas itu betul-betul merupakan aktivitas non-stop yang juga merupakan kegiatan-kegiatan ekonomi di wilayah pesisir. Dan ini ada kaitannya dengan ketersediaan sumber daya dan juga ada kaitannya dengan keberadaan sumber daya yang merupakan sumber bahan pangan hayat yang ada di kita. Tapi untuk awalnya kita lihat bahwa kegiatan-kegiatan pantai itu, kegiatan-kegiatan pesisir itu betul-betul padat dengan berbagai macam aktivitas ekonomi. Ya, ada kegiatan perikanan tangkap misalnya, ada transportasi laut misalnya, ada industri perikanan ya, khususnya penangkapan ya, ada transportasi yang industri misalnya, ada ya pengambilan energi dari laut, gelombang, arus misalnya, atau ada aktivitas tourism ya. Dan yang penting yang berkaitan dengan mata kuliah kita itu ada aktivitas budidaya laut misalnya atau budidaya pantai ya. Juga misalnya ada beberapa kegiatan-kegiatan seperti apa ya, tempat-tempat kilang minyak misalnya atau beberapa aktivitas-aktivitas industri perminyakan yang ada. Malah saya sudah pernah jelaskan sedikit di pertemuan yang lalu, itu ada apa ya, sumber daya laut dalam yang kemudian itu menjadi salah satu potensi yang kemudian itu dimanfaatkan, yang bisa dimanfaatkan. Belum lagi di semua itu ada kegiatan-kegiatan penelitian tentunya yang memang itu semua bertumpu atau misalnya dilakukan di daerah-daerah pesisir. Dan aktivitas ini terus berlangsung ya, dan berkaitan dengan ketersediaan sumber daya itu sendiri dan berkaitan juga dengan keterlibatan masyarakat, baik itu dalam pengelolaan lingkungannya atau dalam penataan wilayahnya atau dalam eksploitasi sumber dayanya. Semua itu berada pada wilayah-wilayah yang memang padat di wilayah pesisir. Dan aktivitas ini sebenarnya utamanya kita ya, kalau misalnya kita mempelajari pangan hayati laut itu sendiri, kita bisa melihat aktivitas perikanan ya, sumber daya perikanan yang ada. Dan Indonesia itu merupakan salah satu surga perikanan dunia. Kenapa saya bilang begitu? Karena hampir seluruh sumber daya kita kan, negara kita kan kepulauan ya. Karena negara kita kepulauan, maka sebenarnya kita menyimpan berbagai macam sumber daya yang betul-betul sangat penting, yang itu menunjang kehidupan masyarakat. Ya, luas laut kita 55,8 juta hektar, 55,8 juta kilometer misalnya, dan kita dikenal sebagai produsen utama perikanan tangkap dan budidaya. Banyak kita ekspor. Ya, perikanan tangkap kita ekspor. Kita rumput laut misalnya. Ya, rumput laut kalau kita jelaskan yang lalu, saya sudah pernah jelaskan yang lalu, salah satu sumber daya kita kan rumput laut ya. Rumput laut itu ya paling banyak di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur, dan itu menyumbang industri perikanan atau industri rumput laut yang terbesar di dunia lah kalau kita bisa katakan. Dan memang kita salah satu eksportir rumput laut yang terbesar ya kalau kita bisa dikatakan. Juga di samping itu sumber daya kita misalnya ada perikanan tongkol ya, itu dikategorikan tongkol tuna cakalang ya, TTC ya.
Ini juga sangat banyak, ya sangat banyak. Dan kita juga mengekspor sumber daya ini ke berbagai macam wilayah di dunia ini. Dan juga ada udang ya. Saat ini kalau misalnya Anda berjalan-jalan di wilayah pesisir atau industri-industri itu banyak budidaya udang faname misalnya. Udang faname yang kemudian dulu Ponius monodon ya, udang windu, kemudian setelah terserang oleh penyakit digantikan dengan udang faname misalnya, yang kemudian itu juga merupakan salah satu sumber daya bahan pangan hayati yang bersumber dari wilayah lautan, dan itu memang paling banyak ada di wilayah pesisir kita, di wilayah kelautan kita. Dan juga misalnya kalau kita lihat kepiting rajungan ya, kepiting rajungan termasuk lobster di dalamnya, krustase lah istilahnya, yang kemudian itu merupakan salah satu sumber bahan pangan hayati yang kita memang betul-betul banyak di kita, walaupun kita sadari bahwa optimalisasi pemanfaatan sumber daya ini memang ya apa ya, kalau kita bilang optimal juga belum, kita bilang belum juga, sebagian wilayah kita sudah overfishing misalnya. Tapi by the way kita hanya bisa melihat bahwa Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang sumber bahan pangan hayatinya sangat banyak, dan memang dia merupakan surga perikanan dunia kalau kita bisa katakan ya. Kayaknya laut kita itu kalau kita nilai valuasi ekonomi dari keberadaan wilayah kita, misalnya di wilayah pesisir itu hampir 560 triliun misalnya. Mangrove misalnya, kita bisa memprediksi bahwa keberadaan potensi kita itu 1.772 triliun. Ini luar biasa sebenarnya, ya luar biasa sebenarnya. Dan mangrove misalnya 21 triliun dia punya sumber daya kita yang kita bisa estimasi harga ekonominya ya. Kemampuan bioteknologi kita misalnya itu 400 triliun misalnya. Perikanan kita itu 312 triliun. Lamun, sumber daya yang saya sudah jelaskan yang lalu, bagaimana hamparan lamun dan bagaimana kondisi lamun itu, dia 4 triliun. Dan yang paling besar itu kalau misalnya kita melihat 3 sumber daya, lamun, mangrove, dan terumbu karang, yang paling besar sebenarnya valuasi ekonominya adalah terumbu karang. Itu sekitar 45 triliun misalnya kalau kita bisa lihat sumber daya ini ya di ekonomi kan. Dan kalau kita lihat memang terumbu karang itu bukan hanya mengambil ikannya, tapi kemudian wisata yang datang untuk melihat bagaimana terumbu karang, itu yang merupakan salah satu sumber daya yang paling penting yang ada yang di sekitar kita ya. Kalau kita lihat lagi sumber daya perikanan tangkap misalnya, tuna, cakalang, itu bersebaran. Mulai dari ujung Sumatera sampai di Papua, itu sumber daya TT kita di tuna, tongkol, cakalang, itu sangat besar sekali. Di Sulawesi Tenggara sendiri, tuna dan cakalang, ya itu sangat besar. Ya, dan itu ya mempunyai, walaupun memang bukan hanya daerah pesisir misalnya, tapi di laut juga. Ya itu kita punya sumber daya yang luar biasa, dan memang berbagai macam sumber daya ini dia walaupun memang jumlah dan jenisnya itu tergantung pada kondisi-kondisi yang ada. Misalnya kita main di hak yang banyak, tapi kemudian ada beberapa daerah-daerah yang punya tuna mata besar, albacore. Anda kalau lihat tuna cakalang yang paling banyak di kita itu Bang Kumis, orang bilang ya, yang ekor kuning ya, itu albacore kebanyakan ya itu. Atau misalnya kita bisa melihat penyebaran terumbu karang kita di tiap lokasi ya, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, itu hampir semua daerah-daerah itu mempunyai luasan terumbu karang yang luas yang menyimpan berbagai macam sumber daya bahan pangan hayati yang ada. Dan memang keberadaan sumber daya ini itu betul-betul menunjang kehidupan masyarakat, dan memang yang paling penting adalah banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan langsung atau tidak langsung untuk keperluan masyarakat itu sendiri ya. Anda juga bisa melihat sebaran lamun misalnya, saya sudah jelaskan lamun bagaimana. Ya, sebaran lamun kita misalnya, kayak padang lamun kita itu kan tersebar hampir, jadi hampir setiap pesisir Indonesia itu punya sumber daya lamun. Ya, hampir semua pesisir kita punya sumber daya lamun. Dan sumber daya ini juga sebenarnya bukan hanya lamun tok, tetapi kemudian di dalam lamun itu kan banyak sumber daya seperti yang saya jelaskan yang lalu. Di sana ada berbagai macam sumber daya jenis ikan-ikan tertentu misalnya, atau kepiting misalnya, atau udang-udangan misalnya. Itu ada pada daerah-daerah lamun yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi misalnya kita bisa melihat mangrove misalnya ya.
3,31 juta hektar kita itu seluruhnya berada di pesisir-pesisir kita, pesisir-pesisir Indonesia, mulai dari ujung Sumatera sampai di Papua misalnya. Dan ini memang menyimpan berbagai macam sumber daya pangan hayati laut yang bisa dimanfaatkan. Seperti yang saya bilang, bukan hanya pohon mangrove, tetapi ikutan dari pohon mangrove itu di dalamnya banyak sekali sumber daya seperti Scilla serrata misalnya, atau ikan-ikan misalnya, atau bivalvi misalnya. Yang saya sudah pernah jelaskan yang lalu, setiap 3 ekosistem itu persebarannya luar biasa. Kita bisa melihat bahwa kondisi-kondisi inilah sebenarnya yang membuat perikanan kita cukup kuat, karena ditunjang oleh ketiga ekosistem yang menunjang sumber daya bahan pangan hayati kita yang kuat. Namun demikian, perubahan-perubahan itu bisa terjadi. Apa yang membuat perubahan-perubahan bisa terjadi? Ya karena degradasi. Ya, kalau kita bandingkan, ada satu daerah yang kemudian itu terus dimanfaatkan mangrove-nya. Ada satu daerah yang tidak dimanfaatkan mangrove-nya, maksudnya optimalisasinya diperhitungkan, ya kelestariannya diperhitungkan sehingga keberlanjutan sumber daya, keberlanjutan bahan pangan hayati laut itu bisa terjaga. Tapi kemudian banyaknya aktivitas ekosistem, aktivitas di sekitar ekosistem, adanya pengambilan kayu misalnya, kemudian konversi lahan mangrove menjadi pemukiman misalnya, atau misalnya ya pengambilan lahan-lahan menjadi daerah-daerah pembangunan misalnya, itu menyisakan banyak sekali degradasi yang ada. Dan degradasi itu tentunya itu akan memberikan dampak yang luar biasa pada ekosistem pesisir kita. Walaupun memang kita sadari bahwa setiap pembangunan yang ada itu pasti akan membuat berbagai macam perubahan-perubahan lingkungan. Dan konsekuensi dari pembangunan ya pasti ada yang dikorbankan, kalau kita bisa katakan. Ekosistem pasti dikorbankan dari setiap pembangunan. Dan ya itu tadi sebenarnya, valuasi ekonomi yang kita hitung betul itu bisa sangat berkurang ketika misalnya degradasi ini terjadi. Ekosistem kita itu memberikan, ya saya sudah jelaskan yang lalu, bagaimana fungsi ekologi dari mangrove. Ya, ketika fungsi ekologi ini tidak termanfaatkan misalnya atau malah terdegradasi, maka sebenarnya manfaat-manfaat ekosistem itu bisa hilang misalnya, ya. Anda bisa melihat bahwa banyaknya kegiatan-kegiatan di pesisir yang kemudian itu bisa membuat ekosistem kita, khususnya ekosistem mangrove, itu bisa sangat-sangat terdegradasi. Aktivitas manusia, ya, karena gini, ada 2 aktivitas yang bisa membuat degradasi yang cukup parah pada daerah pesisir. Aktivitas yang langsung dilakukan oleh manusia dan aktivitas yang tidak langsung dilakukan oleh manusia. Juga bisa dilakukan oleh alam, ya. Dan memang kondisi-kondisi ini memang kalau misalnya oleh alam, tapi memang sebenarnya merupakan impak tidak langsung dari kegiatan manusia yang kemudian itu bisa berdampak kepada perubahan-perubahan lingkungan. Dan ini juga terjadi di berbagai macam daerah-daerah yang ada di Indonesia. Aktivitas pesisir itu lumayan padat. Ya, aktivitas pesisir lumayan padat. Berbagai macam kegiatan rekreasi misalnya, kegiatan pesisir misalnya. Dan ini sebenarnya membuat degradasi kualitas ekosistem kita itu semakin menurun. Walaupun memang kita sangat sadari bahwa kita perlu daerah-daerah yang membuat kita bisa enjoy untuk menikmati lingkungan. Tapi ingat bahwa kegiatan itu bisa kita lakukan dengan menjaga keterlestarian. Ya, kelestarian perlu kita perhatikan supaya manfaatnya itu bisa berlanjut. Ya, sumber bahan pangan hayati yang ada itu bisa berlanjut. Kenapa? Karena kalau dirusak ekosistemnya, dirusak sumber dayanya dengan berbagai macam aktivitas yang ada. Yang lalu saya sudah jelaskan, ketika saya jelaskan terumbu karang, banyak kegiatan wisata yang kemudian itu membunuh terumbu karang. Karena apa? Menginjak-injak karang. Yang pergi lihat karang orang yang tidak tahu berenang, yang diinjak ya karang, ya hancur karangnya. Ya itu. Kemudian yang paling parah juga sebenarnya banyak di kita yang tidak sadar bahwa mereka membuang langsung limbahnya ke pinggir pantai. Aktivitas ini ya di samping juga memang kita secara tidak langsung membuang sampah misalnya, atau aktivitas penambangan pasir misalnya, aktivitas-aktivitas yang membuat lingkungan pesisir semakin terdegradasi. Ya, kita tidak bisa memungkiri ini karena memang kondisi yang memungkinkan adalah ketika terjadi perubahan penduduk yang cukup signifikan, pertambahan masyarakat, pertambahan jumlah penduduk, itu pasti konsekuensinya adalah lingkungan. Dan ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Berbagai macam aktivitas baru di pantai itu pasti akan
akan berkonsekuensi pada kerusakan sumber daya bahan pangan hayati laut kita. Dan ini memang tidak bisa kita pungkiri ini pasti terjadi, tapi yang ada adalah kita bisa membuat beberapa lingkungan-lingkungan yang jauh itu kemudian bisa terjaga. Maksudnya, kalaupun daerah lingkungan pesisir kita itu kemudian banyak yang terdegradasi, ya kita ambillah konsekuensi kompensasi istilahnya dari perusakan ini. Ada beberapa daerah-daerah yang kita bisa jaga misalnya, ya. Jangan terus diambil kayunya misalnya mangrove. Degradasi yang terjadi pada daerah mangrove itu karena masyarakat desa juga mengambil kayu. Bayangkan, ya, kayu pohon mangrove yang puluhan tahun bisa tumbuh, itu hanya semalam itu bisa dibabat habis. Dan ini bisa menyisakan berbagai macam daerah-daerah gersang di pesisir misalnya karena mangrove-nya sudah tidak punya daun. Diambil pohonnya, diambil batangnya, diambil pokoknya ini aktivitas yang kemudian betul-betul berdampak pada kegiatan-kegiatan kerusakan yang ada. Dan memang kerusakan ini berbagai macam kerusakan itu ya, itu beberapa dampaknya itu memang berasal dari pencemaran misalnya. Ya, dan ini akan mengakibatkan beberapa banjir pasang misalnya, ada badai misalnya, tsunami, angin, banjir dari hulu. Dan ini kalau ini terjadi, tidak ada penghalang yang ada, ya banyak daerah-daerah. Anda bisa saksikan. Sebentar saya akan perlihatkan bagaimana kondisi real kita ketika kerusakan-kerusakan lingkungan itu terjadi. Ya, bagaimana khususnya kita di Sulawesi Tenggara. Saya buatkan pemetaannya supaya Anda bisa paham. Karena nanti Anda sebagai dokter-dokter yang akan bekerja di daerah-daerah pesisir Indonesia, itu nanti akan paham bagaimana sih kondisi pesisir kita, bagaimana kondisi lingkungan laut kita, dan bagaimana kondisinya kita padukan dengan bahan pangan hayati yang ada di sekitar kita. Ya, yang jelas bahwa kita bisa mencoba melihat berbagai kondisi-kondisi real yang ada di wilayah pesisir kita. Ya, itu. Ada beberapa bentuk kerusakan yang kemudian itu dikategorikan sebagai bencana misalnya. Kan ada dua tadi yang saya bilang. Kerusakan disebabkan oleh manusia dan kerusakan lain disebabkan oleh bencana alam misalnya. Dan bencana ini juga pasti akan secara tidak langsung sebenarnya merupakan dampak dari perbuatan manusia yang kemudian itu bisa membuat aktivitas-aktivitas atau kondisi-kondisi laut kita betul-betul terdegradasi atau sangat rusak misalnya. Ya, yang saya sudah jelaskan tadi, pencemaran misalnya, itu gambar tadi yang membuang limbah di pinggir pantai, ya kan? Semua bahan-bahan padat misalnya dan cair itu dibuang ke pinggir laut atau di laut misalnya, dikategorikan bahwa laut pesisir atau teluk itu atau misalnya daerah-daerah pinggir pantai itu merupakan tong sampah paling besar misalnya karena kita main buang sembarang saja. Atau misalnya kerusakan dari mangrove tadi misalnya. Kerusakan terumbu karang misalnya, tadi yang saya sudah gambarkan, abrasi yang mungkin terjadi pada beberapa daerah-daerah yang ada di pinggir pantai misalnya, atau perubahan tata guna lahan misalnya, alga blooming. Nanti tolong dilihat video saya yang berkaitan dengan alga blooming misalnya, kalau Anda bisa melihat di sana bagaimana proses alga blooming itu terjadi, ya nanti juga saya jelaskan sebentar bagaimana perubahan-perubahan itu sehingga lingkungan kita betul-betul berubah. Ya, dan salah satu perubahan-perubahan yang terjadi misalnya kalau natural ini ya, Dek, itu salah satunya memang kondisi-kondisi yang disebabkan oleh alam misalnya dan memang itu bisa terjadi di beberapa daerah di kita. Alga blooming misalnya atau red tide orang bilang. Blooming alga yang kalau bloomingnya itu beberapa fitoplankton beracun pasti akan membunuh ikan-ikan yang ada, ya. Dan kematian ikan yang massal, ya. Ada misalnya Anda melihat atau mendengar berbagai berita yang di televisi misalnya atau berita online itu tiba-tiba ikan di waduk mati semua atau beberapa tiba-tiba ikan di daerah pinggir pantai mati semua atau beberapa ikan-ikan di sungai misalnya mati semua. Itu karena perubahan lingkungan yang drastis, bisa saja karena kekurangan oksigen, karena ikan sangat rentan terhadap perubahan kekurangan oksigen, atau bisa saja peningkatan H2S misalnya, atau berbagai macam aktivitas perubahan-perubahan lingkungan yang membuat banyak sumber daya bahan pangan hayati kita itu tiba-tiba mati, kayak ikan-ikan tiba-tiba mati. Ya itu. Dan memang apakah ada kaitannya kematian ikan dengan blooming? Sebagian iya, tapi sebagian juga tidak. Karena alga blooming itu sendiri terjadi pada daerah-daerah yang luas dan memang ini akan terbasuh kembali sebenarnya oleh lingkungan. Ya, itu karena
Kalau misalnya kematian alga yang tiba-tiba di area pesisir itu ya jarang disebabkan oleh alga blooming. Misalnya yang paling banyak adalah kekurangan oksigen misalnya pada beberapa daerah waduk misalnya, danau-danau misalnya, pinggir pantai misalnya, atau perubahan pH yang drastis bisa terjadi. Saya pernah cerita dengan masyarakat, ada petugas di Wakatobi ya, dia katakan bahwa ada satu masa tiba-tiba di daerah pantai mereka itu ikan-ikan yang ada di Karamba itu mati semua. Makrozobentos, banyak bivalvi yang atau misalnya hewan-hewan pinggir pantai itu tiba-tiba mati. Ya, itu mereka tidak tahu kenapa. Ternyata memang setelah dilihat itu ada perubahan pH. Ya, perubahan pH di laut itu luar biasa. Ya, ini ya bisa saja merupakan rangkaian atau merupakan ciri dari salah satu proses asidifikasi laut misalnya. Tapi who know, karena mereka belum terlalu paham, belum melihat penyebabnya. Yang jelas bahwa diduga bahwa laut itu ada terjadi perubahan pH. Ya, itu. Oke, saya lanjut ya. Di antara penyebab kerusakan tadi itu penebangan mangrove, salah satunya. Ya, salah satunya. Atau pengoboman ikan. Luar biasa pengoboman ikan. Nanti ada video saya juga di YouTube ya, Anda bisa lihat bagaimana aktivitas pengoboman itu radiusnya berapa meter dan itu bisa betul-betul merusak ikan yang ada. Anda bisa melihat nanti perubahan ikan-ikannya mati, bagaimana sumber daya bahan pangan hayati kita di laut ketika dibom itu berbeda sekali ya. Anda nantinya misalnya kalau bertugas nanti di wilayah-wilayah pesisir, Anda ke misalnya daerah pedalaman yang jauh dari kota, Anda bisa melihat bahwa banyak aktivitas yang mengebom ikan misalnya itu pasti ciri-ciri ikan yang dibom dengan yang tidak dibom itu berbeda. Ya, misalnya ikan yang dibom itu di bagian dalamnya itu hancur semua, tulang-tulangnya remuk semua. Tapi bagaimana dampaknya? Ya jelas sangat berdampak parah karena banyak terumbu karang atau rumah-rumah ikan yang akhirnya hancur. Ya. Hancur, mati, ya ikan-ikan akan lari. Ya, dan banyak karang yang akhirnya ditutupi dengan alga, saya sudah jelaskan yang lalu. Ya kan, Anda sudah ada beberapa teman-teman Anda juga bertanya yang lalu bagaimana perubahan bisa terjadi. Ya, itu. Dan memang itu sering terjadi pada beberapa daerah. Yang berikutnya adalah buangan limbah di kawasan perairan yang saya jelaskan tadi, ada gambar yang saya berikan tadi. Nah, itu buangan limbah di kawasan perairan atau pembangunan yang menyebabkan degradasi lingkungan. Pembangunan yang saya bilang tadi, ada beberapa reklamasi pantai misalnya, pasti akan merusak lingkungan, pasti itu. Ya, atau misalnya bencana alam. Dan ini memang kerusakan-kerusakan besar yang terjadi. Ya, bagaimana perubahan lingkungan laut karena perubahan iklim? Kita masuk. Anda sebagai calon dokter itu harus paham, di laut itu ada satu fenomena menarik yang disebut dengan perubahan iklim. Dan kalau ini terjadi, itu dampaknya luar biasa. Anda sering mendengar bahwa perubahan-perubahan iklim itu terjadi di daratan, tapi sangat-sangat rentan terjadi kalau itu di lautan. Kenapa? Kenapa bisa rentan terjadi? Ya, coba kita lihat. Apa itu perubahan iklim? Ya kan? Perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan dalam perubahan atau pengukuran iklim. Seperti misalnya temperatur, misalnya itu perubahan tiba-tiba. Sekarang kita tidak tahu musim hujan mana, musim panas mana, tiba-tiba hujan, panas lagi. Sekarang coba dilihat di luar. Di luar kan lagi panas-panasnya. Tapi tadi sempat mendung kan? Nah, maksud saya begini, bukan tiba-tiba ada perubahan itu. Yang disebut perubahan iklim ini sebenarnya itu sudah terjadi perlahan-lahan. Dan yang kita rasakan sekarang adalah dampak dari perubahan iklim itu terjadi. Dan itu berpengaruh sebenarnya. Ya, pengaruhnya itu perubahan suhu, perubahan temperatur misalnya, hujan, angin, ada perubahan-perubahan El Nino, ada perubahan-perubahan La Nina. Dan perubahan itu memang terus terjadi. Itu puluhan tahun terjadi dan dampaknya baru ada sekarang misalnya, sudah mulai terasa. Ya, dan itu memang kalau kita bisa FCC mendefinisikan perubahan sebagai perubahan dalam iklim yang kemudian yang disebabkan oleh langsung atau tidak langsung kegiatan manusia yang mengubah komposisi atmosfer. Karena kan banyak rumah kaca ya, rumah kaca kemudian yang panas dipantulkan lagi ke atas. Ya, perubahan-perubahan itu kemudian terjadi. Ya, itu yang nanti Anda bisa melihat apa perubahan iklim itu sendiri. Yang jelas bahwa kita bisa melihat beberapa indikator-indikator perubahan iklim itu ya karena terjadinya pemanasan misalnya. Dari pola sistem iklim dunia itu tiba-tiba ada peningkatan, ada tren peningkatan suhu yang ada di dunia, khususnya di lautan juga misalnya. Tren peningkatan itu terjadi perlahan-lahan hingga dari beberapa tahun lalu sampai sekarang. Ya,
Oke lah, Anda tidak perlu melihat lebih jauh tentang perubahan iklim. Nanti kita akan jelaskan efeknya pada bagaimana dengan lingkungan wilayah pesisir kita, bagaimana dengan ikan-ikan kita, bagaimana dengan sumber daya pesisir kita, bagaimana dengan bahan-bahan hayati yang ada di lautan misalnya. Tapi sebagai pengantar, Anda bisa melihat bahwa indikator-indikator perubahan iklim itu misalnya dengan mencairnya salju atau mencairnya es yang meluas di kutub misalnya. Sebagian besar ada terjadi peningkatan permukaan air misalnya. Jadi ada sea level rise, istilahnya peningkatan permukaan dari lautan. Anda nanti kalau kerja di daerah-daerah pesisir, itu tiba-tiba ada perubahan-perubahan muka air laut itu, ya itu akan menyebabkan banjir misalnya atau berbagai macam kondisi-kondisi. Ini grafik ini kelihatan bahwa sejak 1994 itu terjadi perubahan yang signifikan sebenarnya. Sampai pada 2006, ya sampai pada 2006, perubahan-perubahan ini maksimum minimum sudah mulai terjadi. Sehingga sampai saat ini misalnya kita ada perubahan-perubahan sampai sekitar 40 mm. Jadi dan ini tidak turun. Ini bukan yang saya maksud, ini bukan seperti pasang surut ya, naik turun tidak. Ini adalah perubahan permukaan dasar dari kalau Anda lihat saya jelaskan yang lalu misalnya surut terendah, itu air pada surut terendah itu sudah mulai meninggi. Ya, jadi ada daerah-daerah yang tadinya tidak pernah penuh genangan, kena genangan, sekarang sudah penuh genangan. Ya, itu. Dan ini yang akan bisa membuat beberapa daerah-daerah genangan misalnya akan memicu perubahan-perubahan yang drastis untuk di daerah-daerah pesisir, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Penyebabnya apa? Ya, itu. Saya bilang yang lalu efek rumah kaca saya sudah baru-baru jelaskan tadi, karbon dioksida misalnya, CO2 yang paling banyak misalnya memicu peningkatan suhu, gas metan yang ada, nitrus oksigen misalnya, jadi oksida misalnya, N2O misalnya, atau gas-gas yang berasal dari kebakaran hutan misalnya. Anda bisa melihat bahwa beberapa daerah-daerah Kalimantan misalnya lahan gambut tiba-tiba terbakar, dan itu bisa memacu perubahan-perubahan iklim yang ada. Walaupun memang tidak serta-merta terjadi, tapi perlahan-lahan itu bisa terjadi. Atau misalnya konversi daerah basah, gambut yang saya sebut tadi, mangrove menjadi lahan pemukiman penduduk misalnya. Misalnya ada pertanian padi, peternakan, pemakaian pupuk, ini salah satu penyebabnya. Kalau Anda lihat begini, CO2 tadi misalnya ya, kalau misalnya panas itu kan masuk ke atmosfer. Ketika masuk di atmosfer itu diserap sebagian oleh bumi, ya. Tapi kemudian ada yang dipantulkan. Semakin banyak dipantulkan ke atmosfer dan akan balik lagi, itu suhu akan terperangkap di atmosfer. Ya, suhu akan terperangkap di atmosfer. Ketika suhu ini akan terperangkap di atmosfer, sebenarnya lambat laun akan meningkatkan suhu di dalam atmosfer itu sendiri. Ya, karena memang panas ini terus terjadi, ya. Karena tidak lagi kurangnya panas yang diserap. Ingat, kurangnya panas yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan kah, oleh lautan kah, oleh fitoplankton kah, oleh pohon-pohon kah. Ketika panas matahari itu kemudian sudah terlalu banyak terpantulkan dan kemudian terpantulkan kembali ke bumi, akan terjadi peningkatan dari suhu bumi itu sendiri. Dan peningkatan ini sebenarnya dampaknya tidak cepat, tapi lambat itu terjadi, ya itu. Kemudian kalau Anda bisa melihat ya dampak perubahan iklim itu ya di bagian ketahanan pangan banyak beberapa daerah-daerah pesisir misalnya atau itu gagal panen. Ya, laut misalnya itu ada kenaikan massa air tadi yang saya bilang. Banyak ekosistem atau sumber daya kita yang rusak. Mangrove, ya, lamun, terumbu karang, itu banyak yang kemudian terdegradasi. Maksud saya rusak karena perubahan-perubahan iklim ini. Daerah-daerah pesisir itu cenderung terkena cuaca ekstrim. Nanti sebentar saya jelaskan beberapa daerah-daerah pesisir di Sulawesi Tenggara misalnya. Ada banjir, ada kebakaran hutan, ya. Kemudian awal musim yang tidak menentu. Sekarang kan kita tidak tahu mana awal musim hujan, mana awal musim panas, ya kan? Anda tidak bisa lagi memprediksi sekarang. Anda bilang bahwa musim panasnya tiba-tiba hujan. Itu sebenarnya semua dampak yang terjadi karena perubahan iklim, dan itu yang bisa saja terjadi. Anda nanti kalau bertugas itu akan bisa melihat fenomena-fenomena itu langsung di hadapan Anda. Yang akan terjadi misalnya suhu meningkat, atau misalnya banyak penguapan karena memang kekeringan. Ya, lebih banyak curah hujan. Ada beberapa daerah malah lebih banyak curah hujan.
Atau misalnya ada beberapa perubahan-perubahan cuaca. Dan bagi kesehatan ini deh, ya, penyakit yang berkaitan dengan panas misalnya kan ada. Anda bisa tahu lah, Anda paham lah ya. Kalau misalnya penyakit-penyakit karena panas misalnya, ya itu pasti ya dehidrasi yang terjadi misalnya pada manusia. Anda paham ya, bagaimana? Atau misalnya cuaca ekstrim misalnya kan berdampak pada ya trauma, kematian, banjir, badai, ya itu semua adalah dampak-dampak yang kemudian bisa gagal panen itu ya kekurangan makanan, dan ini bisa berkaitan dengan malnutrisi misalnya, ya itu dampak-dampak yang Anda bisa kaji lebih jauh lagi sebenarnya, perubahan-perubahan iklim yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Dan ada kalau misalnya perpindahan populasi itu bisa terjadi, ya. Perpindahan populasi bisa terjadi karena perubahan-perubahan iklim, ya. Ya tentu ada juga di samping misalnya kalau habitat mangrove terdegradasi, kemudian banyak banyak air-air yang kemudian nyamuk-nyamuk banyak, ya sudah ada malaria misalnya, ya. Kalau misalnya polusi udara, ya Anda tahulah asma misalnya, alergi misalnya, ya. Dan kemudian Anda bisa lihat juga misalnya kalau air yang tidak terlalu bagus kan banyak E. coli misalnya. Kalau itu banyak E. coli, ya Anda bisa lihatlah efek-efek dampak lainnya yang ditimbulkan karena perubahan-perubahan ini. Yang jelas bahwa setiap perubahan-perubahan yang terjadi itu akan dicoba untuk diadaptasi oleh manusia. Ketika manusia tidak mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu, maka akan terjadi ketidakseimbangan, baik ketidakseimbangan fisiologi maupun ketidakseimbangan dalam hal yang lainnya. Kalau kita terjadi ketidakseimbangan fisiologi, tentu akan berdampak pada kesehatan misalnya, atau misalnya pada kondisi-kondisi lain yang akan membuat manusia itu tidak terlalu tidak terlalu bisa bertahan lama dengan kondisi-kondisi yang ekstrim, ya. Ingat bahwa perubahan cuaca di lautan itu dapat berupa peningkatan temperatur, saya sudah jelaskan. Dan ini mengakibatkan banyak penyakit yang akan muncul misalnya. Atau misalnya temperatur yang panas itu menyebabkan gagal panen, tadi sudah ada kelaparan, malnutrisi, ya. Dan memang ini kalau misalnya berkaitan dengan badai misalnya, itu ada ketakutan, trauma misalnya. Dan ini juga berdampak pada berbagai macam penyakit-penyakit yang langsung atau tidak langsung, baik dirasakan langsung oleh manusia ataupun misalnya tidak langsung. Oke. Salah satu ini yang kemudian akan berdampak pada bahan pangan hayati kita, ya. Kalau kita lihat climate change atau perubahan lingkungan, itu kan sebenarnya ada peningkatan suhu di permukaan atmosfer kita atau di atas bumi dan di bawah atmosfer kita. Biasanya itu dipacu oleh peningkatan CO2. Ingat, biasanya dipacu oleh peningkatan CO2. Kalau banyak CO2 yang ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan, maka akan terjadi penurunan karena oksigen fotosintetik akan bekerja dengan baik, akan dilepas oksigen, CO2 akan diserap. Tapi kalau misalnya terlalu banyak CO2, maka akan terjadi peningkatan suhu. Akibatnya, itu akan penurunan dari CO2. Penurunan oksigen. Ya, penurunan oksigen. Dan yang paling fatal itu bisa terjadi asidifikasi laut. Dan kalau terjadi asidifikasi laut, ya sudah, kiamatlah lautan. Ya, kiamatlah lautan. Ya, ini yang biasa Anda lihat. Anda bisa lihatlah misalnya di paparan slide ini ada bisa sea level rise, sudah jelaskan tadi ya, peningkatan permukaan. Salah satu bentuk dari perubahan suhu yang meningkat pada daerah-daerah pesisir khususnya terumbu karang itu dapat menyebabkan bleaching. Ya, dapat menyebabkan bleaching. Nah, ini yang perubahan suhu ini. Ya, kalau misalnya terumbu karang kan senang pada daerah-daerah yang lebih hangat. Kalau suhu tiba-tiba menurun, ya 2 derajat saja misalnya penurunannya misalnya, itu bisa menyebabkan banyak zooxanthella yang minggat atau mati. Kalau zooxanthella minggat atau mati, ya sudah, yang terjadi karang putih. Ya, kalau karang putih bukan cantik tapi mati. Ya, itu yang saya pernah jelaskan yang lalu. Kemudian ada toksit alga. Toksit alga ini yang dimaksud ini kebanyakan terjadi ketika red tides, ya, blooming misalnya. Kalau blooming kebanyakan terjadi itu banyak yang kemudian membuat ikan-ikan banyak yang mati misalnya, ya. Banyak juga tentu ada beberapa kasus yang daerah pesisir orang makan kerang-kerangan itu mati.
Karena apa? Terdampak oleh racun yang dihasilkan oleh beberapa dinoflagellata. Walaupun dinoflagellata ukurannya kecil, tapi kan bivalvi atau si kerang ini, atau dia makan terus dari permukaan perairan. Dan dia merupakan bioakumulator terbaik. Yang dimaksud dengan bioakumulator itu dia akan mengendapkan racun-racun itu ke dalam tubuhnya. Dia tidak akan mati, tapi kemudian jumlahnya sangat banyak di tubuh dia. Ketika orang makan, ini akan terdampak. Ya, itu yang harus. Jadi kalau Anda nanti tugas pada daerah-daerah pesisir, Anda lihat tiba-tiba orang, Pak ini dia kerang, makan kerang, ini tiba-tiba mati. Wah, nanti jangan sampai katanya dikena sihir. Wah, itu beda ya. Nanti, wah, sebagai dokter, masa mau dipengaruhi sama masyarakat bilang, ini Pak, gara-gara dikena sihir tadi ini Pak, habiskan makan kerang, mati. Wah, ini ya. Bisa saja, banyak kasus di Buton itu, banyak kasus yang orang makan kerang itu dilarikan ke rumah sakit, banyak yang tidak tertolong. Ada beberapa kasus beberapa tahun lalu di mana, di kecamatan di Buton Tengah ya, itu orang baru beberapa masih COVID yang lalu, itu beberapa orang yang makan pesta, habis pesta begitu makan kerang, beberapa itu dilarikan ke rumah sakit. Karena keracunan oleh kerang-kerang itu sendiri. Ternyata setelah kita coba lihat, di dalam kerang itu banyak dinoflagellata yang beracun. Ini kan terakumulasi sebenarnya di dalam. Tetapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan cepat. Harus butuh memang penelitian lebih lanjut. Anda nanti bisa penelitian yang berkaitan dengan kerang, misalnya racun yang diakibatkan kemudian dampaknya pada manusia. Kan bisa penelitian Anda nanti sebagai calon-calon dokter. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya misalnya ada beberapa habitat yang kemudian itu rendah oksigen misalnya. Ya, tadi saya bilang ikan mati tiba-tiba beberapa daerah-daerah pesisir itu karena akibatnya bisa karena rendahnya oksigen. Ya, itu. Dan itu bisa berdampak luas beberapa daerah wilayah pesisir. Ya, itu. Dampak lain asidifikasi misalnya. Saya sudah katakan tadi, kalau terjadi asidifikasi di laut, nanti sebentar saya kasih lihat bagaimana asidifikasi itu terjadi. Akan terjadi kiamat. Karena apa? Bayangkan, ikan tidak bisa tumbuh. Karena ikan apa? Dia butuh pertumbuhan. Kalau terjadi asidifikasi berarti CA-nya kurang sekali. Dan kalau CA-nya kurang sekali, maka sebenarnya bivalvi, gastropod itu tidak bisa membentuk cangkang dia. Ya, pertumbuhannya akan sangat terhambat dan banyak ikan, bivalvi, krustase apalagi itu mati. Dan ini memang akan berdampak ya pada lingkungan kita. Belum lagi kegiatan-kegiatan perikanan yang akhir ini, kegiatan perikanan yang betul-betul memang banyak masyarakat lokal yang hidupnya sebagai nelayan misalnya akan sangat terganggu dengan perubahan-perubahan ini. Dan ini sudah terjadi, Dek. Climate change ini sudah terjadi. Artinya bahwa pola yang terjadi ketika ini sebenarnya apakah bisa diatasi? Ya, hanya bisa diatasi dengan tindakan manusia itu sendiri, tapi tidak instan. Dia tidak akan instan. Dia butuh penanganan yang step by step untuk bisa kemudian bisa mengembalikan posisi ini. Ini salah satunya dampak yang saya sebutkan tadi. Aktivitas perkotaan, banyaknya kaca-kaca yang gedung-gedung kaca yang kemudian itu memantulkan cahaya. Ketika panas tidak lagi banyak diserap oleh tumbuh-tumbuhan, akan dipantulkan ke atmosfer, inilah yang akan memicu perubahan-perubahan dan pemanasan global. 10 gejala ini. 10 gejala pemanasan global. Ya, yang pertama, lapisan es yang kian menipis. Anda pernah baca itu kan, Anda pernah lihat, Anda pernah dengar lah minimal di televisi, ya. Yang lalu saja saya bilang pernah lihat terumbu karang secara langsung hanya 2-3 orang yang bilang. Apalagi misalnya sekarang lihat es yang kian menipis. Bukan es krim ya, bukan es krim, tapi es yang di Padang, yang di Kutub Utara atau Kutub Selatan itu sudah mulai menipis. Kemudian kebakaran hutan yang besar-besaran. Anda pernah mendengar kan di Kalimantan tiba-tiba hutan asap luar biasa banyak sekali. Itu gejala-gejala pemanasan. Ya, kemudian banyak situs purbakala yang rusak karena perubahan suhu. Kemudian ketinggian gunung yang berkurang. Atau misalnya ada beberapa gejala satelit yang tidak terlalu aktivitas, ya itu. Kemudian yang berikutnya adalah hanya yang terkuat lah yang bertahan. Ini hanya yang terkuat yang bertahan. Kemudian ada pelelehan besar-besaran dari es misalnya, keganjilan. Ada beberapa hilangnya di Kutub Utara. Para ahli mengatakan bahwa ada sekitar 125 danau hilang di Kutub Utara.
Wah ini kan, atau misalnya di kutub utara itu kan sudah dingin sekali, tapi ada tumbuh-tumbuhan mulai mekar. Ini berarti hangat, suhu sudah mulai hangat. Ya, atau habitat makhluk hidup pindah, ya pindah dia ke daratan yang lebih tinggi. Ya itu adalah gejala-gejala karena apa? Di lautan misalnya atau di beberapa daerah-daerah hamparan itu suhu sudah mulai meningkat. Ya itu. Bagaimana sebenarnya aktivitasnya dengan masyarakat pesisir? Apakah dia bisa bertahan misalnya dengan kondisi ini? Ketika Anda bertugas pada daerah-daerah pesisir, Anda bisa melihat apakah kondisi-kondisi ini kemudian misalnya perubahan lingkungan. Apakah manusia siap dengan kondisi ini? Ya, itu kemudian pertanyaan yang muncul terjadi misalnya. Oke, Anda bisa melihat ya modelnya rendahnya kebiasaan sosial budaya kita kan sulit berubah ya. Orang mau beol sembarang saja misalnya, atau misalnya ada beberapa kegiatan-kegiatan di kita yang kemudian, atau topografi saja misalnya yang sangat rendah di pinggir lautan misalnya, itu bisa terkena abrasi. Atau misalnya perkembangan pemukiman yang mulai padat di daerah-daerah pesisir. Atau misalnya kegagalan dalam penerapan standar pembuangan limbah misalnya. Ya, terutama pada daerah-daerah pesisir ini. Anda kalau jalan-jalan ke daerah pesisir, daerah kalau misalnya bukan daerah wisata, baru Anda lihat pasir putih, jangan coba-coba jalan santai di pinggir pantai, pasir putih pagi hari. Bisa-bisa Anda dikena ranjau kuning. Ya kan? Bisa dikena ranjau kuning. Masih asik-asik menikmati cuaca pagi, kaki Anda terkena ranjau kuning. Nah, itu yang kadang itu sering terjadi pada beberapa daerah-daerah karena apa? Mereka tidak punya MCK, sistem pembuangan yang sangat kurang misalnya terjadi, dan ini memang ada di daerah pesisir. Anda nanti kalau tugas di daerah pedalaman yang begitu ya Anda ya jangan ikut-ikutan kayak begitu. Artinya bukan berarti Anda harus ikut-ikutan kemudian buang air di pinggir pantai, tidak. Maksudnya kan ada tugas Anda untuk bisa membuat mereka lebih sadar lah dengan kondisi ini. Ya, di beberapa kasus misalnya pemukiman, sistem pemukiman yang istilahnya jambannya yang ya Anda bisa melihat lah sistem NKCK yang tidak layak yang ada daerah-daerah pesisir. Oke. Saya ingin bawa Anda di daerah Sulawesi Tenggara. Bagaimana dampak utama misalnya perubahan-perubahan tadi? Itu ketika terjadi di Sulawesi Tenggara. Ada kekeringan, ada hujan ekstrim, ada perubahan pola musim, ada kenaikan permukaan laut, ada kenaikan suhu, ada angin kencang, ada pengasaman laut misalnya. Bagaimana yang terjadi di Sulawesi Tenggara? Tempat kita. Yang kemudian nanti tempat Anda juga nanti akan bertugas misalnya, ya. Contoh-contoh kasus yang saya coba kumpulkan dari perubahan-perubahan lingkungan daerah pesisir dan ini berdampak pada sumber daya kita atau bahan pangan hayati laut kita, itu misalnya terjadi kekeringan. Ini di Buton Tengah ini wah kehilangan siapkan 7 miliar. Ini kekeringan. 597 hektar savana di Rawa-Opa terbakar, ya kan? Nah, ini kekeringan lagi nih. Ini yang tadinya untuk padi itu kering lagi. Dan ini di Konawe terjadi. Ini dekat kita, Dek. Ini bukan hanya cerita yang saya bilang tadi, tapi ini kenyataan yang ada di beberapa daerah di sekitar kita. Ketika Anda bertugas nantinya akan Anda menghadapi ini. Dan jadi ya, dan paling yang penting, yang bukan yang penting, yang Anda harus ingat adalah ini akan pasti berdampak pada manusia. Dia berdampak apa? Ya banyak dampaknya, baik dampak yang kemudian langsung atau tidak langsung pada masyarakat kita. Ya, tapi kemudian sebenarnya kekeringan ini ya kalau misalnya dia kekeringan itu ya tidak ya Allah Akbar, tidak hanya minusnya, tapi ada juga positifnya. Ya, ketika ini terjadi di beberapa daerah malah panen ikan di beberapa daerah lain. Ya, panen ikan di beberapa daerah lain. Banyak di Kendari produksi ikan mencapai 20 ton per hari pada musim-musim kering misalnya. Ini adalah ya memang sih sebenarnya dampak dari perubahan iklim itu terjadi ada minus dan plusnya ya. Dan ini mungkin saja kondisi ini bisa terjadi di sekeliling kita ya. Atau misalnya hujan ekstrim. Hujan ekstrim. Itu hujan ekstrim kalau misalnya di kawasan kota di Kendari ada kita sudah beberapa kali rasakan. Kita 2 kali banjir ya di Kendari ya. 2 kali banjir di Kendari. Nah, itu betul-betul memang karena ya itu tadi hujan ekstrim yang ada. Baru-baru lagi kemarin ya, kalau sudah banjir kalau sudah hujan kita takut lagi misalnya akan banjir. Di perumahan dosen saja sudah 2 kali banjir dan di Kendari sudah beberapa kali banjir yang terjadi.
Atau misalnya sumber daya kita itu misalnya kalau terjadi hujan ekstrim, suhu menurun, atau perubahan ekstrim misalnya makroalga, rumput laut yang banyak dibudidayakan itu terserang ais-ais. Ya, itu terjadi. Ya, penyakit ais-ais menyerang rumput laut petani dan banyak petani yang kemudian gagal panen gara-gara dikena penyakit ais-ais. Bukan manusianya yang kena ais-ais, rumput lautnya yang kena ais-ais. Ya, ais-ais itu bukan kayak merek es krim ya, bukan. Ais-ais itu rumput laut yang putih kemudian rapuh kemudian dia kayak apa ya hancur tiba-tiba begitu karena memang dikena oleh bakteri ya itu. Atau misalnya di hujan ekstrim itu ya di Sultra banyak dirawat. Jadi ada peningkatan jumlah pasien di lautan, di rumah sakit. Ya kan? Ada peningkatan jumlah pasien di rumah sakit. Dan ya angin kencang di Wakatobi sejumlah rumah rusak, ya kan? Nah, ini yang kemudian terjadi. Atau misalnya perubahan pola musim. Nelayan Buton Selatan butuhkan kapal tangkap ikan. Banyak yang kemudian kapalnya hanyut karena betul-betul dikena oleh gelombang pasang misalnya. Ya, banyak kapal-kapal yang karam misalnya. Atau misalnya kenaikan permukaan laut. Nah, ini banjir. Ya tiba-tiba misalnya ya kalau banjir permukaan laut ini kan di Konawe Utara terjadi, kemudian banyak di Wakatobi terjadi, ya kemudian di Kolono meluap air. Ini kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita dan ini memang efek langsung dari perubahan-perubahan musim itu tadi. Atau misalnya angin kencang, puluhan rumah di Konawe hancur akibat abrasi. Ini terjadi deh. Atau misalnya abrasi ancam wisata di Punggulau karena abrasi. Ada beberapa lagi berita yang kemudian orang terseret dengan angin yang luar biasa panjang. Ya, oke. Ini lagi misalnya, ya cuaca buruk di Buton Tengah tidak melaut. Ya kalau sudah tidak melaut kan berarti tidak ada sumber daya ikan, tidak ada ikan yang diambil. Misalnya cuaca buruk, nelayan Wakadatua tidak berani melaut. Ya kan, cuaca buruk kemudian ribuan nelayan menganggur. Ya, ini dampak. Oke, kenaikan suhu ini yang terjadi misalnya. Kenaikan suhu terjadi. Bagaimana sebenarnya kaitannya dengan masyarakat yang nangkap ikan? Kalau kenaikan suhu itu ada pengelompokan ikan, kemudian ada beberapa ikan-ikan yang berubah, luayanya berubah, pemijahannya berubah, aktivitas makannya berubah, pertumbuhannya malah juga berubah. Karena ingat bahwa suhu itu berpengaruh terhadap tingkah laku ikan. Kalau schoolingnya misalnya, ya pasti akan berdampak pada populasi dari ikan itu sendiri. Kelimpahan pasti akan berpengaruh. Ruaya misalnya, arah ruayanya berubah misalnya, karena suhu optimal yang terjadi. Pemijahan, kita tidak bisa lagi melihat beberapa daerah-daerah pemijahan ikan malah sudah hilang misalnya. Atau aktivitas makan ikan, kesuburan perairan makanan misalnya. Pertumbuhan suhu yang makanan-makanan yang ada ya sudah mulai berkurang misalnya. Sehingga ya itu tadi, nelayan sulit menangkap ikan, ya kemudian nelayan keluhkan sulitnya memperoleh musim kemarau, misalnya banyak mereka tidak bisa menangkap ikan karena perubahan-perubahan dari ruaya ikan itu sendiri, mereka tidak bisa lagi menangkap ikan misalnya. Itu yang harus Anda ketahui. Contoh kasus dari bleaching yang terjadi. Saya sudah pernah beri penjelasan tadi ya. Di Buton itu pernah terjadi bleaching. 2008-2009 terjadi pemutihan terumbu karang hampir di seluruh terumbu karang Buton. Itu kan. Dan memang ini terjadi beberapa lagi misalnya jangankan di kita, di Great Barrier Reef Australia itu pernah terjadi 2010 itu terjadi. Misalnya 2017 terjadi lagi misalnya bleaching, ya. Itu saya sudah jelaskan yang lalu, ya. Ini sedikit informasi tentang coral bleaching, Dek. Ini kan zooxanthella deh yang saya pernah jelaskan yang lalu. Kalau suhu menurun atau suhu meningkat, ini zooxanthellanya mati. Pergi semua ini zooxanthellanya. Tinggal yang ada adalah karang-karang dengan polip-polip ini sudah tidak ada zooxanthella. Karang tanpa zooxanthella kan mati, Dek. Putih dia. Dan ini memang berdampak. Ini kalau misalnya Anda lihat yang koral sehat itu banyak terumbu karang, jadi ujung karangnya itu banyak zooxanthella. Yang stres itu kehilangan si zooxanthella ini, si Dinoflagelata ini kan dia bisa minggat, bisa pergi atau bisa kalau hilang semua ya bleaching mati.
terumbu karangnya. Ya, itu yang kemudian Anda bisa lihat. Ini lagi perubahan-perubahan suhu yang frekuensi suhunya sekarang direkord bahwa tahun 2020 begini, nanti 2050 ini sudah mulai banyak daerah-daerah panas. Anda tahun 2050 mungkin masih bertugas ya sebagai dokter. Nanti bisa melihat kalau panjang umur insya Allah ya. Nah, itu akan bisa melihat bahwa daerah-daerah kita sudah terpapar suhu yang luar biasa dan ini akan berdampak ya. Asidifikasi laut, saya sedikit jelaskan kepada Anda. Asidifikasi laut itu karena memang di laut itu kan ada CaCO3, karbon yang kemudian ada kalsium yang banyak yang dia sebagai buffer, sebagai yang membuat pH dari lautan itu stagnan di atas di nilai 7 itu karena ada CaCO3. Tapi ketika terjadi peningkatan CO2 yang masuk ke dalam lautan, itu akan memecah kondisi ini dan ini akan berpengaruh terhadap kondisi CO2 yang ada. Kalau banyak CO2 yang ada dalam lautan, tentu akan berpengaruh kepada ikatan-ikatan ini dan akan terjadi peningkatan H2CO3. Ya, kalau terjadi peningkatan H2SO3 ya sudah akan terjadi banyak perubahan-perubahan yang mungkin akan kehilangan. Jadi banyak pola-pola yang kemudian membuat lingkungan di sana sudah tidak stabil. Ikan-ikan sudah tidak bisa bertumbuh, kalsium kebutuhan kalsium sangat berkurang misalnya, dan ini akan mempengaruhi. Ini yang saya bilang tadi kiamat di lautan karena banyak ikan yang akan mati, terumbu karang mati, kemudian bivalvi dan gastropod tidak bisa bertumbuh dengan baik, ya itu yang kemudian Anda bisa lihat lagi. Atau misalnya pengasaman laut ini kalau Anda bisa melihat ini ada artikelnya ya, Impact Ocean Acidification on Reproduction. Ini adalah penelitian-penelitian yang mengungkap bahwa memang ketika terjadi asidifikasi laut banyak organisme-organisme yang kemudian akan bisa mati ya. Kemudian ya ocean acidifikasi itu kan dampaknya. Ya, banyak kemudian ikan-ikan karang, kemudian banyak ikan lain lagi, kemudian ada perubahan-perubahan dari suhu yang kemudian membuat koral itu kemudian kemudian sangat jarang kita dapatkan. Kemudian alga makin banyak ya, kemudian coral reef, kemudian banyak ikan-ikan atau daerah-daerah di ikan yang kemudian menurun sangat drastis. Ini akibat yang terjadi kalau terjadi asidifikasi. Malah dampaknya Anda bisa melihat bahwa ini kan ada beberapa bivalvi itu kan kalau misalnya dia mau tumbuh reproduksi, kemudian terjadi fertilisasi, kemudian dia kemudian naik ke reproduksi, kemudian naik ke bagian level atas untuk kemudian bisa berkembang, itu banyak akhirnya terjadi kegagalan yang ada dalam proses reproduksi itu tadi ya, karena cangkang itu tidak bisa terbentuk dengan baik ya itu. Misalnya Anda bisa melihat bahwa ini merupakan kalau terganggu di bawah itu pasti akan terganggu di atas. Ini rantai makanan ya. Kalau rantai makanan misalnya terjadi ya, kalau misalnya ketidakseimbangan terjadi karena asidifikasi laut, jelas pasti akan berdampak bukan hanya pada karangnya, bukan hanya pada kepiting, tapi juga pada ikan-ikan yang laut. Karena ini saling keterkaitan deh. Ini yang disebut dengan rantai makanan yang ada di laut dan ini sangat berpengaruh. Nah, ini tadi yang saya pernah jelaskan, misalnya sering terjadinya El Nino dengan La Nina ya, yang tiba-tiba panas tinggi temperaturnya, atau misalnya kelembaban La Nina, kelembaban yang cukup tinggi, hujan badai di mana-mana ya, itu kemudian ini nanti Anda bisa lihat lah bagaimana efeknya. Tapi ini hanya sebagai informasi saja bagi Anda ya. Perikanan kita misalnya di utara Jawa itu mulai menurun drastis. Kemudian kajian perubahan iklim itu menurun ya. Kemudian banyak perubahan-perubahan yang terjadi karena memang kondisi-kondisi yang terjadi ya, dampak perubahan iklim ini betul-betul mengganggu bahan-bahan hayati yang ada di kita, dan gangguan itu bukan hanya pada proses-proses yang ada, tapi kemudian proses yang langsung atau tidak langsung berpengaruh pada masyarakat itu sendiri. Bagaimana pengatasannya? Memang itu tidak akan terjadi secara instan, tapi butuh perubahan-perubahan tingkah laku kita, perubahan adab kita, perubahan kegiatan kita untuk kemudian bisa membuat pola yang kita lakukan misalnya, atau mitigasi yang perlu kita lakukan untuk kita bisa bertahan dengan kondisi ini ya, penanaman pohon misalnya, konservasi misalnya, peran teknologi, energi,
atau misalnya adaptasi yang kita lakukan. Adaptasi yang kita lakukan ini kan ketika kita betul-betul bisa bertahan dengan kondisi ini. Tentu memang manusia punya adaptasi yang kuat, tetapi kemudian adaptasi itu juga bisa dibentuk dengan kekuatan kelompok, ya, untuk bisa bertahan bersama dengan perubahan, menghadapi perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Ya ilustrasinya kayak begini deh, ya, diilustrasikan sebagai suatu komunitas yang kemudian kegiatan sains, ekonomi, kemudian pemerintah, dan itu betul-betul bisa terjaga, ya. Dan memang apa yang kita lakukan sebenarnya, Anda bisa lihat nih di informasi di online, Anda bisa lihat bahwa kegiatan-kegiatan yang ada pada daerah-daerah pesisir itu bisa dilakukan dengan baik untuk bisa menjaga masyarakat untuk kemudian bisa survive dengan posisi ini. Pangan hayati kita bisa terjaga karena memang laut yang sehat itu banyak sumber daya, yang kemudian sumber daya itu merupakan penopang kehidupan manusia. Dan kalau misalnya itu bisa terjaga, bisa lestari, dan akan berdampak pada kesinambungan kebutuhan manusia yang terjaga. Ya, itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya untuk kuliah kali ini. Saya kira, dan mudah-mudahan kita bisa diskusi sebentar. Kalau misalnya Anda bisa berikan beberapa pertanyaan. Kita 1 jam pas ya. Oh, 58 menit. Oke.